Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, khusus orang yang beriman. Apa itu? Aufu bil uqud, penuhilah terhadap janji-janji kalian. Janji apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun yang Allah halalkan, ikuti. Jangan yang halal dibikin remang-remang, yang haram dibikin halal. Aduh, kalau memang halal halal, haram haram. Coba ikuti semua yang janji-janji kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita lahir itu kan sudah ditanya sama Allah itu. Dengar gak, Bu? Sebelum kita lahir itu, di waktu di alam sana itu ditanya itu, dan mengakui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhannya. Alastu birabbikum. Iya. Jadi kita itu sebenarnya sudah berikrar tuh sebelum lahir di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahir, lingkungannya mempengaruhi dah tuh, jadilah kafir, musyrik itu. Makanya hati-hati ya, jaga iman anak keturunan kita ya. Wallahu alam bisawab. Uhillat lakum bahimatul an'am. Enak baca ini. Uhillat lakum, dihalalkan, lakum bagi kalian, bahimatul an'am, hewan ternak. Ya, halal tuh, kambing, sapi dan sebagainya. Illa ma yutsla alaikum, kecuali apa yang akan disebutkan kepada kalian yang haram. Khairu muhillis saidi wa antum hurum, tidak dibolehkan berburu kapan? Wa antum hurum, sedangkan kalian berikhram. Apa itu ikhram? Haji, umrah. Kalau dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji dan umrah misalnya, Allah melarang jangan sekali-kali kalian berburu. Ya, Bu? Wa antum hurum, walaupun yang diburu halal, nggak boleh. Larangan. Makanya kalau orang ibadah haji, hati-hati bener itu, hati-hati bener, harus tahu bener apa larangannya gitu. Karena kalau melanggar kena dam, khawatir juga ibadahnya nggak diterima tuh. Innallaha yahkumu ma yurid, sesungguhnya Allah yahkumu, dia menetapkan hukum, ma yurid, apa yang dikehendaki. Itu Allah begitu mengatur seperti itu. Ibadah haji, lagi haji, maaf, lagi umrah, melanggar, wah gak apa-apa lah ini nih. Ada aturannya, ada larangannya orang haji dan umrah itu. Allah alam bisawab. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai sekalian orang yang beriman, la tuhillu sya'airallah, janganlah kalian melanggar sya'airallah, syiar-syiar Allah. Apa itu? Syariat-syariat Allah yang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, jangan diutak-atik gitu loh. Kalau Allahu Ahad, Allah itu Esa, Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, jangan diotak-atik. Dianggaplah Allah, maaf, melahirkan, munculnya anak Tuhan, namanya
mengotak-atik, melanggar sya'airallah, apapun syariat-syariat Allah, jangan dibikin-bikinlah sesuai selera kita. Udah sholat duha 1 rakaat saja misalnya. Aduh, malah tertolak ibadahnya. Orang kan kreatif kan, sok pinter ya Pak ya. Hukum waris Quran seperti ini dirubahlah ya Allah, gara-gara duniawi. Allah alam bisawab. Walas syahrul haram, Allah berpesan kepada kita nih, orang yang beriman, apalagi janganlah melanggar bulan-bulan haram. Dibolak-balik saya sudah sampaikan. Ada berapa bulan Bu? Bulan haram? 4. Yang haram 4. 1. Ayo, udah bolak-balik, harus hafal, harus bisa. Ya Waji, jamaah muslim harus tahu. Jangan buta agama. Bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. 3 berturut-turut, 1 misah. Apa yang misah? Rajab. Rajab kapan? Mendekati Ramadan. Kalau yang 3 itu beruntun tuh, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram tuh, berentet tuh 3. Yang 1 misalnya jauh. Tidak boleh di situ kita berbuat kezaliman, menyakiti orang, menyerang orang, memusuhi orang, berperang sama orang. Nggak boleh itu. Tidak boleh berbuat kezaliman di 4 bulan ini. Bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Walas syahrul haram, Allah pesan janganlah melanggar. Begitupun jangan sampai di 4 bulan ini berbuat maksiat, dosanya berlipat tuh. Ya kemudian walal hadiya, lantas Allah apa? Dan jangan mengganggu hewan kurban. Jadi di saat turun ayat ini nih, hewan-hewan yang mau dijadikan kurban tuh diresehin, ya, dirampaslah, diambillah. Jangan mengganggu hewan kurban. Walal khalaida, ini menjelang kurban kan, pada beli hewan kurban tuh. Nah orang beli nih, hewan-hewan kurban yang mau dikurban ini namanya manusia, isenglah, digangguin gitu, dirampas, diakui, dicuri. Subhanallah. Walal qalaida, Allah berpesan khusus lagi, dan jangan mengganggu hewan-hewan kurban yang bertanda, sudah ada kalungnya. Ini punya Bang Udin, ini punya Bang Adi, sudah ditandai itu, dilepaslah itunya, diakui. Hari yang punya bingung, tadi yang punya saya mana ya gitu. Walal qalaida, dan jangan mengganggu hewan-hewan kurban yang bertanda. Ada tandanya. Kalau yang tadi secara umum walal hadiyah, jangan mengganggu hewan kurban. Walal qalaida, bertanda tuh, ada tandanya, ada kalungnya. Sebagian ahli tafsir mengatakan ada dikalungin, sudah dikalung-kalungin tuh nama-namanya mungkin ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut Allah melarang kita apa? Wala aminal baital haram, jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Masjidil Haram. Yabtaghuna fadlam min rabbihim, mereka yang mencari karunia Allah dari Tuhan mereka, mau daganglah, biarin gitu. Jangan kau ganggu, jangan halang-halangi gitu, kurang lebih. Ini khusus nih. Di mana? Baital Haram. Di mana, Bu? Masjidil Haram tuh.
daerah situ khusus. Jadi dihalangilah, nggak usah ngapain dagang ke sini, nggak usah pergi sana gitu. Allah pesan jangan dong, jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Masjidil Haram. Mereka mencari karunia dari Tuhan mereka, waridwana dan keridoannya gitu. Dia kan mau dagang usaha plus mencari doa Allah itu, mau haji, mau umroh sebagainya. Jangan diganggu, jangan dihalang-halangin gitu. Allah alam bisawab. Harus jadi orang yang baik. Wa idza halaltum, Allah menyatakan, dan apabila halaltum, kalian telah tahallul. Apa tahallul, Bu? Iya, pinter ya, Bu. Usai berihram, Allah pesan fastadu, silahkanlah kalian berburu. Berarti sudah selesai itu hajimu, ihrammu itu. Boleh. Itu Allah itu bijaksana sekali. Tapi selama lagi ihram belum tahallul, jangan dong. Tahan dulu, jangan berburu gitu. Allah alam bisawab. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin. Allah menyatakan, janganlah, tidak boleh yajrimannakum, kebencian suatu kaum, syana'anu qaumin, tidak boleh karena kebencian suatu kaum membuat kalian berbuat dosa. Angsodukum, karena mereka menghalang-halangi kalian anil Masjidil Haram, dari Masjidil Haram. Ang ta'dadu, lalu kalian berbuat melebihi batas. Jangan karena kebencian dulu kamu dilarang suruh di Masjidil Haram, balas dendam dah tuh. Benci sih, dulu saya dihalang-halangi, kamu masuk, orang musyrik tuh. Makanya ini berkaitan dengan kunjungan orang musyrik ini ke Masjidil Haram. Ada sebagian pendapat kemudian ini ayat ini dinasah oleh ayat yang dilarang orang musyrik datang ke Masjidil Haram. Allah alam bisawab. Ada sebagian ini tetap berlaku ayat ini, wallah alam. Jadi karena bencinya luar biasa, dulu dihalang-halangi oleh orang musyrik. Dulu kan nggak boleh di Masjidil Haram tuh orang mukmin. Allah pesan jangan dong, sudah maafkan. Ang ta'tadu, apalagi kalian mau berbuat melebihi batas. Allah itu Rahmanur Rahim, pemaaf. Kita jangan sampai menjadi orang yang pendendam. Karena benci sama saudara, maaf. Benci sama orang, dipendam sampai orang mau minta maaf, enggak, saya nggak maafin. Ya Allah, mau dibawa mati. Maafin. Jadilah orang yang pemaaf. Sekesal apapun, sebenci apapun sama orang, tolong jangan sampai dibawa meninggal dunia, dibawa mati. Subhanallah. Repot kalau kita punya sangkut paut dengan sesama. Meninggalkan dunia ini, kita masih ada sangkut paut, pernah berbuat kezaliman, belum sempat minta maaf. Aduh, bawa beban itu di pundaknya, itu berat itu. Nanti di sana itu keadilan dibuka lebar sama Allah itu. Sekecil apapun kita berbuat kezaliman, orang yang pernah dizalimi dipersilakan Allah buka semua. Kamu minta keadilan apa? Maka saya bolak-balik ngomong tuh, ada orang yang meninggal dunia, bolak-balik saya pesen tuh, pahalanya banyak. Bang Udin meninggal, pahala haji ada, pahala sholatnya, pahala sodaq, luar biasa dermawan. Tapi pernah dia menyakiti, belum sempat minta maaf, pernah berbuat kezaliman. Jadi orang bangkrut di sana, kasihan itu. Makanya tolong jaga mulut, jaga tindakan kita, jangan sampai menzalimi sesama, menyakiti sesama.
kita pulang meninggalkan dunia ini, usahakan gak ada sangkut paut dengan sesama, bersih. Ya Pak Nasrul, kalau kita ada salah, udah gak usah malu-malu, minta maaf ya. Barangkali ucapan saya menyinggung, menyindir, maaf ya. Itu muslim sejati begitu, gak usah malu-malu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Allah berpesan, tolong menolonglah kalian dalam kebaikan, wat taqwa, dan ketakwaan. Kalau urusan kebaikan, ketakwaan, ayo gotong royong, saling tolong menolong, saling membantu. Kalau kita mampu secara finansial, pakai ekonomi duit, bantu dengan duit kita. Kita nggak punya duit, punya tenaga, bantu dengan tenaga kita. Saya nggak punya tenaga, sakit-sakit misalnya, doa, bantu dengan doa. Ya Allah, mudahkanlah urusan dia ya Allah, gitu. Membantu nggak harus dengan uang, bisa dengan tenaga nggak bisa, sibuk, doa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lantas Allah berpesan, wala ta'awanu, jangan kalian tolong menolong, jangan kalian saling membantu dalam hal apa? Alal ismi wal udwan. Alal ismi, dalam hal dosa, gotong royong tolong menolong dalam hal dosa. Wal udwan, dan permusuhan. Orang diajak-ajak supaya musuhin orang, subhanallah min zalik. Jangan itu nggak benar ya Allah, jangan. Apalagi masa pemilihan ini, presiden ini, tolong jangan kita terpengaruh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Yang menarik saya di sini wal udwan ini, jangan sekali-kali, Allah berpesan jangan sekali-kali tolong menolong dalam hal permusuhan, ngajak-ngajak orang suruh nggak suka sama dia, subhanallah min zalik. Kalau dosa pastilah gitu, janganlah tolong menolong dalam hal dosa, maksiat. Wal udwan ini yang harus kita garis bawahi. Sebenci apapun kita sama orang, gak usah ngajak-ngajak orang. Muslim begitu. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Kenapa? Takwa yang Allah kedepankan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di hadapan Allah siapa? Orang yang takwanya lebih tinggi. Apa takwa itu? Praktis takwa itu istiqomah menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi semua yang Allah larang. Udah itu takwa itu. Kita istiqomah, nggak pernah melanggar, kita taati apa yang diperintahkan oleh Allah, itu takwa tuh. Kita sodako kalau ada, kalau nggak ada nggak apa-apa kok. Sodakonya orang nggak punya, gampang, banyakin istighfar, tasbih, tahmid, takbir. Itu kata Rasulullah, itu sodakohnya orang nggak punya duit gitu. Perbanyak tuh takbir, tasbih, tahlil, tahmid, kan jelas hadisnya itu. Yo, gunakan waktunya untuk zikrullah, perbanyak zikir, mudah-mudahan dicatat oleh Allah sebagai sodakoh kita. Sodakoh duit ya bolehlah, kau punya duit, perbanyak zikrullah, itu sodakoh kita. Innallaha, sesungguhnya Allah syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jangan sampai apa yang Allah larang kita langgar.
Allah perintahkan sholat, nggak sholat. Padahal Allah kasih kesehatan. Sehatnya bukan dimanfaatkan untuk kebaikan, laksanakanlah mumpung sehat. Sholat yang rajin gitu. Giliran sakit baru sadar sholat. Manusia begitu tuh. Giliran sakit ya apalah, sadar. Sehat lagi nih, lupa lagi sama Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salli wa barik ala sayyidina Muhammad.